Kata yang paling indah menurut gua adalah kata bismillah. Kita mulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up bro? Kembali lagi dengan channel Pena Tua. Bersama gua Heri dan ditemani oleh bidadari gua, Hilda Pratawi. Di video kali ini gua kedatangan narasumber dengan Tole JJ. Iya. Apa kabar, Le? Alhamdulillah baik, Mas. Iya. Kak Hilda, apa kabar? Apa kabar Kak Hilda? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Anak gimana Kak Hilda? Alhamdulillah sehat. Laki gimana? Alhamdulillah. Begini-begini aja ya. Ya begitu aja. Ya, lanjut. Oke, Mas Tole, lu mau Iya. ngangkat cerita misteri lu di mana? Kalau kisah mistis gue sih ya, sebenarnya gue udah angkat di channel gue sendiri ya, khususnya sama Ihsan KPJ. Oke. Ada tuh yang judulnya Membonceng Pocong. Wow. Ada juga yang judulnya Menemukan Pusaka Batu Merah di Sini. Nah sekarang gini menurut gue ya, Mas Bebek. Oke. Sebenarnya siapa nih yang jadi host? Justru ini kenapa gue jadi gue yang opening, gue juga Ya, bingung gue ya. juga mau ngetes lu. Oh. Gua mau ngetes lu. Lu kan Oke. ngomong-ngomong lu punya channel YouTube ya. Eh, Apa tuh nama channelnya? Like, comment, subscribe channel Aska Musik 2. biar lebih semangat. Nama channelnya apa ya? Haska Musik 2. Oh, Aska Musik 2. Nanti juga mungkin dicantumin oleh Mas Tole Iya. di deskripsinya di channel Penatua ini ya kan. Iya. Oke, gue juga terima kasih kepada channel ini yang udah membolehkan kita untuk Yang udah ya. iya. Saling berbagi ya. Mas Bebek dan Kak Hilda, sebelumnya saya terima kasih banget ya sudah menyempatkan waktunya di sini untuk menceritakan pengalamannya. Ya. Buat teman-teman semua, sebenarnya saya mau ngetes aja soalnya orangnya lucu sih. Lihat giginya. Pak, kurang ya? Mas Bebek Iya. dan Kak Hilda nih ya, berdua. Mau ceritain kisah mistisnya waktu di mana? Lebih jelasnya ke dia dulu. Kebetulan kita punya cerita tentang mistis di salah satu lingkungan kita. Iya. Awal-awalnya sih gini, kita berdua kan buka kayak usaha ya kan, Iya, usaha ya minuman lah sama makanan ya, kayak kafe-kafe kecil lah gitu bang. Terus di area situ emang sebelum kita buka itu emang udah suasananya emang udah sepi. Iya. Jalanannya tuh udah sepi banget, pokoknya sepi banget. Udah kan kita coba, namanya usaha ya, namanya orang usaha kan, kita coba buka di situ. Ya udah dengan bismillah kita coba buka. Terus di samping tempat usaha kita itu memang di situ ada makam. Oh, ada pemakaman. Iya, ada pemakaman. Pemakaman umum? Iya, betul. Umum ya. Ya udah, Kak Hilda ditahan dulu ya. Saya mau tanya Mas Heri nih. Iya. Mas Heri bisa nggak ceritain sedikit aja intinya? Gimana tuh? Ya sedihnya itu, gue waktu itu ya pokoknya sedih dari ujung kapan gimana ya. Ya pokoknya ada salah satu yang benar-benar nggak bisa kita ungkapin banget gitu. Terus ya intinya Susah kita dengan sempat kata-kata. susah buat diungkapin sama kata-kata, karena itu udah buat kita emang bener-bener udah yang paling bener-bener Oh. ya nggak bisa diomongin deh pokoknya. Sedih waktu Sedih itu. banget. Iya, Gitu, ya udah sempat ditahan dulu ya. kehilangan gitu, sempat hampir. Buat teman-teman semua, sebelumnya saya berterima kasih banget buat kalian yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya dari ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Ini dia ceritanya. Mas Heri, Ya. saya bertanya kemana dulu nih? Kak Hilda apa Mas Heri? Yang lebih detail jelasnya ke istri gue dulu ya. Ya, Kak Hilda ya. Kak Hilda itu awal mulanya gimana ceritanya? Ya kayak yang tadi udah sempat omongin sebentar ya sedikit. Awal mulanya tuh emang itunya tuh bener-bener apa ya namanya, beruntun gitu. Iya. Kejadiannya bener-bener beruntun. Pertama awal mulanya yang pertama waktu siang-siang pas Iya. Johor
kan emang kita udah buka usaha itu udah dari pagi. Nah pas itu kebetulan dia kan lagi libur kan kerjanya, jadi dia suka bantuin di warung situ kan, suka bantu. Nah kebetulan kita lagi jaga bertiga waktu itu siang, pas itu waktu keadaan johor. Nah dari rumah gue bawa anak gue kan, bawa anak gue ke situ nyamperin dia di warung kan. Pas lagi nyamperin nggak lama kan ada tukang rujak tuh, ada tukang rujak serut lewat. Itu pas banget kejadiannya, itu pas lagi banget azan zuhur, bener-bener azan zuhur. Terus tukang rujak, gue lagi kepengen rujak kan, pas gue lagi kepengen rujak, gue panggil aja tuh tukang rujak kan, gue mesen kan. Emang itu udah jadi tukang rujak langganan gue, jadi dia udah biasa bikin situ juga, udah kenal juga ya kan. Terus gue panggil, bang mau rujaknya 21 gitu kan, ya udah. Nah suami gue ada di dalam warung posisinya tuh pas gue mesen rujak itu, udah di dalam warung sama anak gue awalnya. Pas gue lagi mesen, lagi nungguin, kebetulan yang di depan warung gue itu juga mesen juga. Jadi anak gue keluar kan, pas anak gue keluar, yang di depan rumah warung manggil abang tukang rujaknya, bang ngasih piring, dia ngasih piring. Yaudah si abang itu udah bikinin yang punya gue mungkin udah selesai, rujaknya udah selesai gitu kan. Oh yaudah gue mau ambil kan, gue mau ngambil rujaknya, dia keburu mau ngambil piring yang depan tetangga warung gue itu, depan usaha itu ya. Mau ngambil piring itu. Nah anak gue kan posisinya ada di paling pojok, sudut pojok warung gue itu kan ya, pas berhadapan sama makamnya kan. Pas gue balik arah mau ngambil rujaknya itu, gue ngeliat anak gue, bener-bener itu anak nyerupain posisinya anak gue waktu itu pas gue mau ngambil udah masuk lagi ke dalam warung. Pas gue balik badan, itu anak bener-bener nyerupain bajunya, dia mukanya, pokoknya bener-bener nyerupain anak gue banget gitu, Le. Mirip banget. Bukan, dan itu yang ngeliat bukan cuma gue, tukang rujak. Kak Hilda, tapi Kak Hilda tahu waktu anak Kak Hilda itu di dalam sama suami? Tahu. Dia udah masuk lagi posisinya. Pas gue balik badan mau ngambil rujak itu, dia udah masuk di dalam. Itu arah jalannya kemana? Jadi kan di belakang warung gue itu ada perkomplekan gitu ya, ada perkomplekan, ada tangga, dan tangga itu emang tangga jalan umum juga kan, akses buat dari atas ke bawah, akses aktif lah maksudnya ya kan. Terus udah tuh gue balik badan mau ngambil, itu anak gue tiba-tiba jalan ke belakang, ke bawah, ke arah tangga. Bawa ke arah tangga. Ya gue namanya anak kecil ya kan, gue takut itu jurang ya kan, namanya jurang, gue takut. Gue kejar lah, gue sambil manggil, dia mau kemana. Terus tukang rujak juga ngelihat, dia kan pas gue ngejar anak gue, tukang rujak itu posisinya lagi mau ngambil piring. Otomatis dia habis ngambil piring, balik lagi ke arah dia, ngelihat dong. Udah, itu mau kemana, dia juga bilang gitu. Gue bilang gue ngejar dia. Pas gue balik arah ke belokan itu, kok nggak ada. Jelas-jelas itu anak ke arah situ, ke arah tangga. Tapi yang itu yang ngejar berapa orang? Gua doang, gua sambil manggil-manggil. Dia jalan santai ke arah ke belakang tangga itu ya. Gua lewat, pas gua balik ke situ kok nggak ada. Gua takut apa dia jatuh, tapi kan kalau jatuh pasti harus ada suara apa gimana, ini nggak ada. Gua longok kan ke bawah, nggak ada. Loh anak gua kemana? Gua balik nih. Ya gua panggil dia kan. Ya si Aska ke belakang, nggak ada. Anehnya tuh gue teriak kenceng-kencengnya, dia nggak nyautin sama sekali. Padahal posisi di dalam warung. Tapi keadaan Mas Bebi gimana tuh? Pas setelah itu? Itu yang ada ngomong gue, anaknya lagi ngomong gue ya. Dia lagi sama di dalam warung, lagi main. Pas gue balik lagi mau ngomong sama dia, tapi si kemana, nggak ada. Emang gue ngeliat juga pas lewat saat. Oh sempat ngeliat juga? Iya, gue kirain anak siapa ya kan. Itu anak gue ada samping sama gue ya kan, lagi main apa ya kan. Lu lagi asik lah ya. Iya, main YouTube ya anak kecil kan. Dia nyari lah, kok teriak-teriak atau gue anak lu di dalam sama gue ya kan. Tapi emang udah gue ngeliat lewat gitu ya kan. Gue lewat tuh, udah gue masuk, gue tanya, loh kok ada di dalam? Lah, gue bilang, gue nanya kan, gue penasaran, gue nanya sama tukang rujaknya, bang lu lihat nggak sih bang anak gue kesituin? Iya kan tadi kesituin, dak. Kok dia ada di dalam ya bang, gue bilang gitu. Terus yang tadi yang kita lihat siapa, kata abang tukang rujaknya. Ngerasa aneh juga dia. Iya, dia ngerasa aneh, tapi bener-bener gue tuh berdua ngeliat tukang rujak sama gue tuh ngeliat dia tuh ke arah belakang. Dan itu
kejadian pas banget ajan. Ajan zuhur. Pas lagi ajan. banget lagi ajan. Terus pas dari itu baru mulai sakit. Udah pas Iya. dari situ kan udah tuh ya seminggu tuh jaraknya nggak jauh, seminggu tiba-tiba kan emang dari bayi itu anak gue emang punya riwayat kayak kejang gitu ya. Iya. Kalau udah panas ya udah tinggi sedikit dia selalu kejang. Iya. Tapi biasanya kan kalau dia sakit kejang itu datangnya anehnya gue setiap dia kejang selalu di sepertiga malam kejangnya itu. Walaupun dia panas udah dari awal, dari maghrib apa gimana, tetap dia kejangnya di pertiga malam itu. Ya, jadi maaf Kelda ya. Heeh. Dia kejang itu waktu dia sakit doang apa? Enggak Emang gimana? Iya, kejangnya kalau pas dia sakit Pas doang. dia sakit doang. Cuma dia tuh riwayatnya dari bayi kejang kayak gitu biasanya Iya. dia biasanya itu dia gue kan ada ya saudara lah ya yang bisa ngobati, maksudnya iya ngebantu lah. Biasanya kalau gue udah manggil saudara gue itu buat ngebantu pertiga malam itu, baru sekali dia tanganin udah langsung sembuh. Dari bayi tuh kayak gitu, cuman sekali doang udah langsung sembuh, udah biasa lagi langsung netral. Loh kok yang pas kejadian ini bener-bener berkali-kali kejangnya. Oh, pas setelah kejadian itu. Mm-mm. Itu awal mulanya gimana? Kan setelah kejadian itu yang kita nggak tahu lah siapa yang menyerupai Iya. anak Kelda kan, Mas Erin ini. Ada nggak kejadian lagi yang setelah itu? Kejadiannya ada ya, pokoknya pas kejang itu kita kan lariin ke itu kan apa namanya, ke salah satu puskesmas Iya. terdekat ya kan. Kalau Itu buat posisi udah untuk keanehan itu aja ya kan. Iya. Tapi gue habis itu aja langsung drop Itu sakit. bener-bener ngedrop. Setelah itu, Iya, maksudnya tidak sakit gimana Mas Erin? sempat kita bawa masuk itu juga Kita masuk bawa ke puskesmas terdekat. di puskesmas juga gitu di Nah, udah 3 kali bolak-balik kan, Iya. posisinya kejang terus dia. Jadi anehnya tuh setiap dari puskesmas balik ke rumah enggak tuh. Iya. Udah nyampe rumah kejang lagi, balikin lagi tapi ke si puskesmas. yang ngenangani juga 3 udah kali. bilang ini Nah, pas ketiga kalinya Non, dokter dia bilang. puskesmasnya nyerah kan. dia bilang non Dia Maksudnya non itu apa Mas dia Erin? bilang non medis Non itu medis. itu orang-orang Ini ada non-medisnya. berpendidikan ya kan. Oh iya. itu iya. Dan Dia Dari bilang dokter non, itu. gue bilang pak ini mau non belakangan, yang penting anakku panasnya Iya, turun. penting waktu itu mintanya kasih mah dia obat, turun warnanya dulu turun. aja panasnya. Soalnya kan kita Iya. udah tahu riwayat dia kejang kan kalau panasnya tinggi. Cuman itu mah bener-bener kata dokternya baru kali itu gua Iya, iya. selama berobat dokter bilang ini ada non medisnya. Terus dia minta sama sepupu gua kan juga ikut ya ke itu ke puskesmas, minta tolong dicariin orang pintar malam itu juga, nggak boleh nunda-nunda sampai besok. Tuh- Kalau tuh lewat malam orang itu udah lewat. Kata kedokteran dia ngomong kayak gitu. Itu dari dokternya ngomong kayak gitu. Udah kan kita panik ya pas itu Iya. balik lagi, kejang lagi kayak gitu. Terus Akhirnya sampai pagi ya dokternya Dari nyerah malam kan. sampai pagi. Dari itu maghrib, berturut-turut berturut-turut kejang. Selama berapa hari Mas Erin? Semalaman itu aja. alhamdulillah semalam doang. Oh semalaman itu Semalam aja? itu cuman kan dia kan awal kejangnya itu awal panasnya itu maghrib kan. Iya. Ya siang ke maghrib mulai kejang itu Isya mulai kejangnya. Jadi nyampe jam 12 malam tuh kejangnya ya gitu angot-angotan gitu. Biasanya nggak pernah berkali-kali, sekali juga dipanggil sama saudara gue yang bisa itu. Iya. Udah gitu lah, udah sembuh ini mah berkali-kali. Akhirnya dokter pihak puskesmasnya itu nyerah kan. Dia minta dibawa, yaitu minta didatengin orang. Terakhir ini yang paling sedih, ini nggak bisa gue lupain Iya. sampai kapanpun ya kan. Ya gue nggak nyalain siapapun ya kan. Iya. Ini udah takdir sakit ya kan. Iya. Ya kalau emang ada di situ nggak apa-apa, dia baik, temenin lah anak gua. Kalau emang dia nggak baik ya tolong jauhin ya kan. Iya. Iya. Gue minta kayak gitu ya kan. Itu terakhir dia setip jam 5 subuh pas azan juga ya kan. Itu posisinya Itu Itu- dalam berapa hari? Di hari itu pokoknya Hari itu juga. semalam pokoknya. juga. Aduh, Kita udah pasrah ke puskesmas juga udah masrahin. gimana ya? Nggak apa-apa Mas Erin, cerita aja, nggak apa-apa. Itu detak jantungnya berhenti, Le. Iya. Iya, demi Allah. Emang di tangan gua. Itu astagfirullahaladzim si anak. Udah nggak ada, udah nggak ada. Serius? Bener. Demi Allah, gue di dalam hati gue ya kan. Iya. Daripada dia yang lewat mending gua ya kan. Iya. Dia masih panjang perjalanannya. Detak jantung berhenti, gue bilang astagfirullahaladzim anakku. Itu keadaan di mana? Waktu Iya. Masih di rumah.
Masih di rumah. Iya. Itu posisi di rumah tuh udah rame. Iya. Udah Gua udah gimana ya, bukan pasal gimana ya, emang gua bilang anakku umur gue sampai sini, ya Allah, kata gua, kalau dia masih panjang mendingan gua ya kan. Masih Istilah lu, kasarnya ya masih lu kan. gini. Mendingan gue yang diambil daripada anak gue. Iya, Masih lu gitu ya? iya. Dia kan masih bayi, masih Iya. panjang umurnya, masih jauh Perjuangannya perjalanannya. ya. Itu terakhir Iya. gue bawa ya kan, gue panik di motor saya, gue kocok tek. Itu jam berapa Mas Eri? Subuh, pas ajan juga Pas subuh. azan juga subuh. Di rumah itu posisi kita udah ngapain anak Iya. tuh, udah dicelentangin, udah gimana udah berusaha sebisa mungkin. Terus tuh rame-rame. di jalan kocok, dia batuk, muntah. Wah, alhamdulillah gue udah lega. Wah, ada lagi tuh detak jantung ya kan. Udah gue nggak mikir apa-apa lagi, gue nggak mau mana lagi, langsung gue bawa ke rumah sakit yang lebih bener ya kan. Iya, maksudnya yang lebih Alatnya yang lebih Iya. bener ya kan. Alhamdulillah kan. lebih Emang lengkap. disuruh Iya. dirujuk ke rumah sakit yang lebih itu Iya. lebih bagus. Iya, lebih lengkap dari Lebih obat-obatan. lengkap. Iya, Tambahan. obatnya lebih, dosisnya lebih Iya. ini kan. Nah, setelah itu ada nggak Mas Eri kejadian yang aneh lagi dengan Mas Eri sendiri nih sama Kak Hilda? Ya kayak gitu pokoknya pas Kalau untuk- pas di rumah itu pas masih kejang-kejang itu kan gue sempat manggil orang pintar juga ya Lea. Ya gue pokoknya posisinya Keanehan udah karena ada pas di rumah sakit. Ini bener-bener nyata, ini gue bener-bener nyata emang gue ngalamin. Itu bangku ya kan, bangku. Bangku rumah sakit. Iya, iya. Di tembok angin sekuat apa sih, bangku besi. Iya. Bangku besi jatuh dar aja. Astaga, ya apaan ya? Gak ada orang ya kan. Maksudnya kayak di apa? Kayak ditendang. Kayak ditendang apa? ya. Kegeser gitu. Jatuh, gabruk, ketendang, kayak ditendang. Kok ini tembok angin dari mana, angin kencang bisa jatuhin bangku ya kan? Iya. Itu aneh itu. posisinya itu kan pas bangku di rumah sakit jatuh itu posisinya jadi berbarengan kan dari pihak keluarga gua ya minta buat ya namanya kita berusaha ya Iya. minta didoain kan di makam situ di area situ apa barangkali namanya kita nggak tahu ya kan apa ada dari situ juga apa non medisnya juga Iya. apa dari medisnya juga ada kita seenggaknya nggak salah namanya kita ketempatan di situ ya kan Iya. dibukalah tuh waktu itu sama sepupu gue ada gue posisinya udah di rumah sakit kan waktu itu udah doain ya di sini di makam sini lagi pada ngajiin oh alhamdulillah ya udah nih ya udah gitu kan tolong dibantu gue bilang itu dari Iya. situ udah tuh anehnya lagi gue tuh lagi chatan sama sepupu gue dia tuh ngasih tau keadaan di area makam itu lagi di ngajiin jadi udah nih doain mau apa udah mau mulai nih pengajiannya gitu Iya. kan oh ya udah syukur kalau udah ada yang mandu mah gue bilang gitu kan pas dia udah bilang mau mulai itu aneh di bangku yang di rumah sakit kan itu di satu ruangan itu ada 10 tempat tidur ya Iya. gue cuma sendiri di ruangan itu anak gue doang ya kan bangku tersusun rapi le jadi pas sepupu gue ngasih kabar dia mau mulai Iya. satu responnya anak gue udah mulai gelisah lagi ada respon gelisah gitu kayak Iya. berontak terus sama bangku itu jatuh tiba-tiba jatuh Yang tadi Mas Heri bilang itu jadi ya. gue mikirnya apa ini ada hubungannya sama dari makam situ sama Iya. anak gue posisinya udah di rumah sakit tapi kok barengan gitu di sana lagi didoain anak gue di situ ada responnya juga gitu ngerespon tuh sama bangku jatuh itu kejadiannya barengan di situ Tapi itu nggak ada orang sama sekali dah. nggak ada cuman gue anak gue sama nyokap gue sama mertua gue dua gue cuma berempat doang di dalam ruangan itu posisinya ya di makam itu lagi ngaji gue di sana gitu Iya, iya. tapi aneh anak gue ada reaksi kayak gitu lagi berontak gitu Kak Hilda, ya. setelah pulang dari rumah sakit itu gimana kelanjutannya? Dari rumah sakit situ kan di rumah sakit ada seminggu ya gue Iya. anak gue Dirawat ya? iya jadi pas selama seminggu itu dia sempat hilang kesadaran gitu mungkin karena dia kejangnya udah berlebihan Iya. dari 12 kali kan menurut kedokteran itu kalau kejang udah lebih dari 5 kali dokter udah pasrah gitu kalau menurut dari Udah nggak normal gitu. iya jatuhnya jadi udah nggak wajar lah gitu udah nggak normal pas itu kan udah lebih dari 5 ya bahkan 12 lebih lah pokoknya itu semalaman itu aja terus udah tuh
itu nggak bertahapnya juga lama dalam seminggu itu. Jadi dia sempat hilang sama kita pun kayak orang linglung gitu, kayak nggak kenalin. Nggak kenal Enggak. sama orang tua gitu. Lama. Enggak. Ingatnya ada lama gitu ya. Iya agak lama. Tapi Enggak, diajak bengong. ngomong nyambung. Nggak diem terus bengong. Lama gitu, lama. 5 harian tuh kayak gitu. Udah setelah itu gue pulang dari rumah sakit, udah mendingan kan. Iya. Pulang dari rumah sakit, nah dapet cerita lagi. Ada mamang gue kan, mamang gue cerita. Pertama cerita ke gue dulu. Udah gue mau ngomong gitu, mama mau ngomong ada apaan mah. Mamang Mimpi, melalui mimpi tapi itu udah pulang dari rumah sakit ya. Iya. Mamang udah 2 kali diimpiin. Diimpiin apa? Jadi katanya, lu kok jadi merinding kan? Nggak apa-apa. Lemas gue kalau inget itu. Jadi katanya, kata mamang gue itu dia didatengin sama sosok nenek-nenek. Iya. Itu penunggu yang ada di warung, bawah warung gue itu kan tangga itu. Iya. Ada pojokannya kan. Penunggu situ di dalam mimpinya itu katanya nenek-nenek itu minta anak gue. C itu siapa? Ya dia intinya mamang gue itu, lu siapa? Gua mau anak itu. Enggak, gue sampai kapanpun gue nggak bakalan ngasih itu keponakan gue sayang banget sama dia. dan itu juga Jadi dia tuh main rebut-rebutan gitu ada katanya. pertukaran Le. Jadi dia main rebut-rebutan gitu di dalam mimpinya itu. Tetep nenek-nenek itu minta anak gue. Dia bilang kalau gue nggak mau ngasih ponakan gue buat lu mau apa? Gituin, ditantangin lagi kan sama mamang Iya. gue. Nenek itu jawab, gue intinya mau minta anak itu. Kalau lu nggak bisa nempatin, gue minta kepala sapi 1. Iya, pertukaran Tadi. gitu. 2 kali mamang gue diimpin kayak gitu. Pertukaran. Dengan mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama juga. Emang jadi pas selama sakit itu bukan cuma nenek itu doang kan. Gue kan manggil orang pintar juga ya. Iya. Jadi tuh anak gue di situ mungkin karena kondisinya ngedrop dari non medis yang ngedrop, ditambah dari kayak pokoknya ditambah dari itu kali ya. Jadi dia pas yang kejang-kejang itu dia sempat kan orang sini dipanggilin kan. Itu sempat 3 kali nggak ada nyawa anak gue kan. Pas yang kejang-kejang itu nggak ada nyawa, itu udah kerumun, keluarga udah ngumpul, dipanggil sama orang pintar sini, sebentar ya Bu. Iya. Mana ibunya? Sini. Gue udah lemes, udah nggak berdaya ngeliat anak gue nggak ada nyawa ya kan 3 kali. Gue samperin dengan berat hati. Gue abis sholat waktu itu gue nggak kuat, kaki gue udah pada lemes. Pas itu sini, tuh anak gue sempat sadar. Iya. Terus anehnya lagi ditanyakan, lu mau minta udah kasihan, ini masih kecil, digituin sama orang pintar itu. Sekarang mau minta apa? Bakalan diturutin tapi janji keluar ya. Jadi tuh dia nakal ya. Yang makanya dia kenapa ke rumah sakit hilang, nyampe rumah kejang lagi, ke rumah sakit lagi, nyampe rumah kejang lagi gitu. Dia tuh jadi seolah-olah kayak ngeledek kita gitu. Kayak ngajak main gitu ya. Kayak ngeledek. Jadi setiap kan gue manggil orang pintar itu 3 kali juga kan. Dia udah sempat pulang 3 kali Le. Jadi setiap Maksudnya rumah 3 kali itu dengan orang yang berbeda apa gimana? ada yang berdiri. Itu tuh udah ada bukan satu doang. Oh. Yang ngebantu gue tuh bukan satu Beda doang ya? waktu malam itu. Jadi setiap anehnya itu setiap dia pulang dia kejang. Tapi gue manggil lagi orang itu udah ditanganin tenang. Nah terakhir ditanya, udah capek kasihan, ini udah mau subuh gitu kan. Emang gak takut sama ajan? Pokoknya dia ngomong, sini gue dikumpulin tuh keluarga gue ya kan. Dia apa? Sekarang mau apa? Dipinta tuh mau apa? Iya. Dia minta kelapa. Ini. Jadi tuh anak gue selama dia kejang baru itu dia ngerespon kayak bayi. Cuman gimana sih? Bayi ngejiplak doang gitu. Iya. Gitu. Jadi katanya yang orang pintar itu di dalam tubuh dia tuh ada anak kecil, sosok anak kecil bayi yang emang ada di area makan situ. Mungkin ini Jadi nyerupain dia banyak, kali. Le. Bukan satu yang dari nenek-nenek itu doang. Jadi makanya dia saking ngedrop kali ya, jadi ada anak kecilnya juga dibilang gitu. Nah yang paling nakal itu yang anak kecilnya itu, yang sosok anak kecil susah dibuang, dikeluarinnya itu susah, dia kayak ngeledek kita gitu. Ya, mungkin dia ngajak main kali ya, namanya Nggak anak ngerti. kecil. Mungkin kalau di alam dia gitu ya, mungkin dia ngajak main. Iya kali ya. Cuman ya itu yang paling
Yang nggak bakalan bisa gue lupain itu, gue sempat hampir kehilangan anak gue. Iya. Ya, Buat tapi ya, pengalaman aja sih. alhamdulillah ya kan sekarang sehat, ya kan. Iya. Tapi Sering. Mas Heri sekarang masih usaha sih. Sekarang sih udah enggak, gue udah dilanjutin sama Iya. sama ibu. Mertua. Karena jujur waktu itu sempat tutup berapa bulan karena gue jujur gue berdua bener-bener Itu kita dilema gimana ya? bener-bener Iya dibilang trauma gimana gitu ya kan? Iya. Gue tutup berapa Ya udah bulan. pasti sih namanya anak pertama ya kan kita ya. Soal itu bukan main-main, itu nyawa ya kan? Iya, udah taruhannya nyawa kayak gitu kan. Ya buat pengalaman aja lah ya, buat Iya. pelajaran kita juga ya sebagai orang tua juga Iya. menjaga anak kayak gimana, mendidik anak kayak gimana ya kan. Iya. Mas Heri sama Kak Hilda, keadaan sekarang gimana? Setelah kejadian itu. Ya alhamdulillah sih pas semenjak udah kejadian itu kita udah gak nerusin diterusin sama ibu ya. Alhamdulillah anak kita udah sehat. Udah nggak ada kejadian yang Nggak aneh-aneh ada lagi sih, ya. iya, nggak ada. Seperti awal lagi dia. Cuman ya itu jadi kita baliknya kayak trauma gitu aja kalau buat ke situ gitu. Kadang kan anak soalnya kan inget yang kayak wasiat yang tadi itu yang diimpin sama mamang gue Iya. itu. Jadi balik ke situ lagi sih lebih mikirin ke situ lagi gitu. Jadi kembali lagi pada orang tua, Iya tergantung gitu. orang tuanya juga sih kalau menurut saya ya, Mm-mm. untuk ngejaganya Iya gitu. benar, jadi baliknya ya gimana guanya bisa ngejaga buat dia nggak sering ke situ apa gimana Iya. ya kan. Gue berusaha lah istilahnya buat anak gua nggak terjadi kayak gitu lagi. Iya. Yaudah. Mas Heri Ya. dan Kak Hilda nih punya pesan-pesan kan nih buat sahabat Penatua. Oke. Ya buat sahabat Penatua, di sini gua dari awal sampai akhir cerita kita di sini gue cuma berharap dan punya pesan kalau kita punya usaha, tempat usaha atau gimana, ya mungkin utama kita baca bismillah dulu kali ya buat ngebuka atau gimana ya, atau numpang-numpangnya apa gimana, harus ada kata-kata kayak gitu juga sih karena kita kan nggak tahu ya kan namanya dunia lain ya kan, harus Iya. mau percaya mau enggak itu nyatanya emang ada gitu. Emang Dan ngalamin kita pun ya? udah ngalamin bener-bener yang ngalamin realnya gitu kan, sampai ya kejadian kayak tadi itu. Terus ya kalau bisa buang, namanya kita usaha apa buang gimana, buang apa kayak sampah atau gimana, kita harus bener-bener bersih, namanya kita kan lingkungan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Terus lebih menghormati azan zuhur kali ya, Le, Saling kalau gue bilang menghargai lah. iya, ya. saling menghargai. Namanya azan kan kalau bisa aktivitas kita diberhentiin dulu gitu kan, buat Iya. menghindari hal-hal yang negatif kayak gitu. Itu pelajaran banget sih kalau buat gua. Dan gue juga terima kasih kepada channel Penatua ini Iya. yang telah mendengarkan curhat kita ya kan, cerita gue berdua ya kan. Iya. Oke. Saya juga terima kasih banget nih buat Mas Heri ya kan, Kak Hilda. Ya buat teman-teman semua, itulah kisah pengalaman dari Mas Heri dan Kak Hilda. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Sekian aja dulu pada video kali ini. Dari gua, Taule JJ, dan Mas Heri dan Kak Hilda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.